Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Akmal Irsan dengan NIM 21135125 dengan prodi Manajemen Perhotelan. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah materi tentang paragraf. Oke teman-teman, saya akan men-share screen. Teman-teman pada tahu nggak apa itu paragraf? Pengertian paragraf yaitu, paragraf adalah rangkaian kalimat yang menyatakan gagasan atau pikiran secara utuh dan terpadu, yang di dalamnya terdiri dari kalimat utama dan kalimat penunjang atau kalimat penjelas. Yang kedua, syarat paragraf. Syarat paragraf terbagi tiga. Yang pertama, kesatuan, kepaduan, dan kelengkapan. Kesatuan adalah suatu paragraf harus dibangun dengan satu pikiran yang jelas. Yang kedua, kepaduan. Kepaduan terwujud dari hubungan kompak antar kalimat pembentuk paragraf. Yang ketiga, kelengkapan. Kelengkapan adalah suatu paragraf dikatakan lengkap jika berisi kalimat-kalimat penjelas yang cukup untuk menunjang kalimat pokok. Yang ketiga, struktur paragraf. Struktur paragraf terbagi tiga. Yang pertama, kalimat topik, kalimat pengembang, dan kalimat penegas. Kalimat topik adalah kalimat utama dalam paragraf yang di dalamnya dalam kalimat itu tersirat tentang apa yang akan didiskusikan atau apa yang akan dibahas. Yang kedua, kalimat pengembang. Kalimat pengembang berfungsi untuk memperluas keterangan, memperjelas, menganalisis, atau menerangkan kalimat, topik, atau kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penegas. Kalimat penegas adalah kalimat yang berada di akhir paragraf dan berfungsi untuk memperjelas topik utama yang akan dibahas dalam suatu paragraf tersebut. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf terbagi 4. Yang pertama, A. Berdasarkan kelengkapan terbagi 2, paragraf sederhana, paragraf sempurna. Yang B. Berdasarkan posisi kalimat topik, terbagi 4. Yang pertama, paragraf deduktif. Yang kedua, paragraf induktif. Yang ketiga, paragraf deduktif-induktif. Yang keempat, paragraf penuh kalimat topik. Yang C. Berdasarkan fungsi paragraf, terbagi 3. Yang pertama, paragraf pembuka. Yang kedua, paragraf pengembang. Yang ketiga, paragraf penutup. Yang D. Teknik pemaparan. Teknik pemaparan terbagi 3. Yang pertama, narasi. Yang kedua, deskripsi. Yang ketiga, eksposisi. Selanjutnya, tujuan membentuk paragraf yaitu yang pertama, membedakan penulisan dalam merinci ide pokok. Yang kedua, membedakan pembaca dalam memahami pokok pikiran suatu karya tulis. Yang ketiga, memberikan perhentian yang formal sehingga pembaca dapat beristirahat. Selanjutnya, fungsi paragraf. Fungsi paragraf yaitu menuangkan perasaan dan pemikiran penulis ke dalam suatu karya atau kalimat dalam bentuk tulisan yang dilakukan secara logis dan dapat diterima oleh pembaca. Yang kedua, paragraf dapat membantu pembaca memahami segala sesuatu tentang tulisan dan topik artikel. Yang ketiga, memudahkan penulis dalam mengumpulkan ide untuk penulisan yang akan dikerjakan. Yang keempat, dapat membantu mengembangkan ide atau gagasan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan topik untuk dituangkan ke dalam suatu karya tulis. Selanjutnya, unsur-unsur paragraf terbagi 4. Yang pertama, topik atau gagasan utama. Yang kedua, kalimat utama. Yang ketiga, kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Yang keempat, kalimat konjungsi. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.